Yeah, the tunnel is really smooth, really strong, so it's nice to fly in there. Ini olahraga baik dan tidak akan bermasalah karena instruktur yang ada, cara pengawasannya, safety-nya juga dijamin bahwa orang hampir tidak ada yang celaka. Totally safe. Bahkan di dunia ini adalah olahraga yang cenderung bagus. Maka kita optimis bahwa nanti ke depan olahraga indoor skydiving di Indonesia ini akan maju. Saat ini di Asia Tenggara, wind tunnel Korbrimob ini yang paling baik. Wind tunnel ini, alat ini telah menjawab tantangan bahwa kita tanpa pesawat kita bisa berlatih skydiving. Polri Brimob sendiri merupakan pelopor olahraga indoor skydiving di Indonesia. Kita harap tahun-tahun berikutnya ini akan dilakukan secara annual. Setiap tahun akan ada pertandingan seperti ini. Saya yakin kegiatan olahraga sport parachute and skydiving akan tumbuh kembang kembali. Pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi, tentunya bersama dengan atlet-atlet kita. Ada Bribda Ichiko dan juga Bribda Jilvarianti. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi bersama dengan atlet kita, asik. Dari Bribda Ichiko Wuryanto Putro dan juga Bribda Jilvarianti Nadar. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol banyak terkait dengan kegiatan kemarin ya di Makau. Kita semua nanya lagi nih, boleh ya? Boleh. Nah, kalau kejuaraan seperti itu tuh sebenarnya kayak ada jenjangnya lagi nggak sih, dalam artian kalau udah menang nih, terus nanti akan ada turnamen berikutnya, yang lebih tinggi mungkin kelasnya atau gimana? Sebenarnya kalau yang internasional itu udah berkelas sih, Bu. Maksudnya udah kayak memang udah level tertingginya gitu. Karena yang ikut udah beberapa kali atlet internasional, beberapa kali udah menjuarai kejuaraan dunia, entah itu terjun payung atau di wind tunnel. Jadi memang sudah paling tinggi ya, dan diadakan udah sama FI sendiri. FI itu juga merupakan Federasi Aeronautik Internasional, jadi memang mewadahi kegiatan-kegiatan seperti itu, terjun payung dan lain-lainnya. Nah, berarti kan sudah terpampang nyata gitu ya kalau misalnya personel Polri itu memang punya kualitas gitu kan, udah sampai skalanya internasional. Ini sebenarnya mau dikulik tuh, ini udah mentok atau belum nih? Oh, ternyata udah mentok. Gila, hebat banget berarti ya. Nah, kalau untuk atlet indoor skydiving asal Korps Brimob ini memang semuanya berasal dari atlet terjun payung atau seperti apa? Kalau atletnya terjun payungnya nggak semuanya ya. Awalnya tuh kita nggak bukan atlet terjun payung. Loh, jadi awalnya tuh pada dinas seperti biasa di kantor, ya kan? Cuman kebetulan ada tawaran berminat nggak ikut terjun payung. Ya dengan PD-nya ya udah minat aja dulu pokoknya kan. Terima aja dulu. Padahal kalau diingat-ingat terjun payung lumayan mengerikan gitu kan. Ya udah beraniin aja ikut. Dan sebelum pelaksanaan terjun payung itu kita ada pelatihan di wind tunnel, dasar pelayangan ini seperti itu. Berapa lama tuh untuk tadi pelatihannya dan lain sebagainya? Untuk pelatihannya, jadi untuk saya kemarin itu dari bulan Juli, terjunnya itu di bulan Agustus. Jadi sebentar aja kita latihannya.
Pada nekat. Padahal nyawa ya taruhannya ya. Ya. Nah, kalau menurut Mbak dan juga Mas sendiri nih, bagaimana perkembangan olahraga skydiving di Indonesia dan mungkin di dunia internasional saat ini? Kalau menurut saya pribadi, perkembangan di internasional ini udah pesat banget. Karena itu tadi, di luar ini anak 7 tahun itu juga udah ada yang diajak terjun beneran, udah ada. Dan yang lansia 70, 60 itu banyak banget. Gak tremor ya mereka ya? Jadi kayak di luar negeri ini memang udah olahraga yang berkembang pesat gitu. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri, memang ada yang mewadahi untuk masyarakat sipil. Kayak di Jawa Barat itu ada namanya AFES ya, kalau nggak salah AFES. Dan rata-rata kalau di Indonesia tahunya dari TNI Polri aja, karena memang yang ada memfasilitasi parasut itu sendiri, yang memang memfasilitasi pesawat terbang atau wind tunnel. Juga kalau wind tunnel itu di Indonesia ada sih yang umumnya, itu milik iFly biasanya, di Bali sama di Cibubur itu ada. Ya, nyambung juga ya, tadi kan dibilangin kalau misalnya mungkin katakanlah Polri dan juga TNI adalah salah satu lembaga yang memang katakanlah memfasilitasi sarana prasarana itu ada gitu kan. Nah ini berarti semua full difasilitasi semuanya dari instansi? Full semua dari instansi. Mulai dari pelatihannya, alat-alatnya semuanya difasilitasi. Tapi nggak apa-apa kan kalau misalnya orang sipil mau belajar di situ boleh? Boleh, sangat boleh. Nah tuh berarti kalau misalnya pemirsa mau ikutan boleh banget, langsung datang ke mana tuh? Di Cikeas. Oke, tuh boleh banget. Aku pengen ikutan tapi aku takut. Takut? Shock gimana dong? Nah, kalau peminatnya yang saya pengen tanyakan, sebenarnya kalau dari tahun ke tahun sendiri di Indonesia sendiri peminat untuk olahraga skydiving itu sendiri seperti apa? Kalau outdoornya mungkin banyak ya Bu, mungkin banyak. Cuman ya itu takutnya. Tapi kalau untuk indoornya banyak yang pengen ikut, banyak pengen yang mencoba, sehingga kalau di wind tunnel kami tuh, wah tamu tuh selalu datang terus. Saking banyaknya tuh sampai pusing gitu kan. Waduh, ternyata banyak juga peminat yang untuk di indoornya. Apalagi sekarang kan udah zaman ini sosial media. Kita latihan, kita post, banyak orang-orang nanya, gimana sih caranya, gimana sih orang sipil bisa ikutan, bisa nih. Ya, terus kita jawabnya bisa, orang sipil sebenarnya bisa ikutan. Karena memang tahapan dasar terjun ini kan melayang dulu baru terjun. Jadi wind tunnel itu aman untuk sipil. Kecuali kalau misalnya nanti dia udah terjun, itu memang harus yang udah di taraf didampingi yang udah berlisensi gitu. Kalau misalkan di indoornya itu nggak apa-apa, orang sipil, orang baru tuh ngerasain sih gimana sih rasanya terjun payung itu pada saat pelayangan itu gimana, itu bisa banget. Nah tadi nyambung nih, kan harus orang yang berlisensi. Nah untuk mendapatkan lisensi tersebut itu harus seperti apa? Gimana itu Bu? Jadi yang di indoornya atau di outdoornya? Ya masing-masing. Kalau di masing-masing, kemarin yang indoornya itu kita dari Polri sendiri, di Cikeas itu kita mendatangkan pelatih dari Rusia. Dari Rusia itu untuk pelatih spotter itu namanya instruktur yang mendampingi siswa yang pertama kali coba, yang nggak punya basic apa-apa, itu mendampingi, itu namanya spotter. Nah, terus juga kemarin belum lama ini kita mendatangin ini ya pelatih freestyle, itu juga udah beberapa kali juara dunia itu yang dianya ini. Ini dia itu. Dan untuk kalau di terjun payung outdoor itu harus jam terbang, lebih ke jam terbang dengan parasut, jadi banyak terjunnya itu. Dan udah menguasai payung dan lain-lain. Terus yang mengeluarkan lisensi itu siapa? Ada, jadi olahraga terjun payung ini dinaungi oleh FASI. Jadi yang mengeluarkan itu dari FASI, kalau di Indonesia itu FASI. Apa tuh? Federasi Aerosport Indonesia. Nah itu dia, baik. Kalau kalian sendiri semuanya udah ada sertifikasinya belum? Udah. Tapi kalau makanya gini, jangan belum nih gitu kan? Udah, alhamdulillah ada sertifikasinya. Nah, olahraga indoor skydiving ini kan tentunya tadi ya memerlukan prasarana wind tunnel di Indonesia. Prasarana ini kalau boleh tahu, selain mungkin di kantor kan ada ya, yang baru ya kan. Itu di mana aja nih selain di situ? Ada selain di Cikeas, ada juga yang punya TNI di Batu Jajar kalau nggak salah. TNI itu ada di Malang, ada di Batu Jajar, dan kalau untuk umumnya yang punya iFly itu ada di Bali sama di Cibubur. Berarti hanya sedikit ya. Pantesan kayak orang-orang tuh
ada kesempatan gitu kan, wah aku pengen Iya, pengen pengen coba banget. gitu ya. Iya baik. Aku juga sebenarnya pengen nyoba ya itu. Cuman kan aku penasaran gini ya. Ini kan anginnya kenceng bener ya. Nah itu orang kaliannya tuh masuknya dari pinggir langsung buk gitu atau kalian tiba-tiba di bawah dulu baru anginnya keluar gitu. Kalau untuk orang yang baru ya. Iya ini kan aku kan yang orang baru awam sih. nih, orang awam ya, nggak banyak orang awam. Jadi, setiap yang baru itu pasti akan didampingi sama satu instruktur. Oke. Jadi nanti kita tuh dari instruktur bawa masuk ke dalam dengan angin standar angin yang sedikit aja ya. Nanti di situ kita memperbaiki tuh posisi terbang yang benar seperti apa. Kalau dari kami rasa instrukturnya udah oke, kami lepas. Biarkan terbang sendiri. Iya. Terus ada syarat berat badan. Nggak ada sih. Tinggi badan juga nggak ada. Nggak ada. Cuman paling ya itu aja sih kalau misalnya dari riwayat cedera aja. Iya, cedera sih. Oh, Riwayat cederanya? atau tulang Oh, atau patah tulang. penyakit apa kayak misalnya Bawaan. jantung gitu. Itu Oke. mungkin dihindari. Mungkin bisa didampingi nanti ditambah lagi dengan instrukturnya, jumlah instrukturnya jadi 2 instruktur. Oke, aku jadinya tahu banyak loh. Tapi ini mungkin pertanyaan terakhir. Oke. Apa pesan untuk kawula muda di luar sana? Buat yang kaum muda di luar sana. Iya. Asik nih. Cita-citanya jika ingin meraih sesuatu, ayo semangat gitu loh. Ayo, selagi masih muda, jangan sia-siain masa muda kita Oke. untuk mencapai sesuatu. Nggak apa-apa dulu kita capek dari sekarang, nggak apa-apa kita ya berkeringat sekarang. Yes. Bahagianya nanti dari belakang. Asik. Terus kalau dari Mas Ciko? Sarannya itu tadi sama sih. Ini juga awalnya kan juga nggak akan expect akan Iya. jadi atlet dan terkenal apa maksudnya kayak bisa sampai ke luar negeri gitu kan. Iya. Punya bayangan itu juga enggak. Jadi ya udah, itu semua berawal dari mimpi, berawal dari cita-cita, kejar terus, jangan pernah putus asa. Walaupun capek, walaupun sakit, ya udah itu namanya proses. Nah, dan akan menjadi lebih baik lagi. Asik. Baik pemirsa tuh semuanya udah disemangatin. Jadi kalau punya cita-cita di luar sana jangan takut untuk mencoba dulu yang pertama ya. Benar. Berusaha dulu nanti akan mengikuti pastinya. Terima kasih untuk kehadirannya di studio podcast Polri Presisi. Mudah-mudahan next bakalan datang ke sini lagi Amin, dengan amin, ceritanya yang baru lagi. Amin. Dan terima kasih. Mohon maaf juga pemirsa. Kita pamit sekarang dan salam presisi.